Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang psikoanalisis humanistis yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Seperti biasa, sebelum kita tahu apa saja sih yang dipelajari dari psikoanalisis humanistis, kita kenalan dulu sama tokohnya yaitu Erich Fromm. Beliau lahir tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman dan merupakan anak tunggal. Fromm meninggal pada tanggal 18 Maret 1980. Nah, Fromm ini setuju bahwa sifat manusia terbentuk oleh pengalaman masa kecil mereka. Pemikirannya dipengaruhi oleh kehidupannya di tengah keluarga Yahudi yang ortodoks, pengalamannya melihat seorang wanita muda yang bunuh diri setelah ayahnya meninggal waktu dia kecil, dan nasionalisme ekstrim bangsa Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Erich Fromm mengemukakan tentang kebutuhan manusia. Sebagai hewan, manusia terdorong untuk kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Namun, hanya kebutuhan manusia khusus yang disebut sebagai kebutuhan eksistensial yang bisa mendorong manusia menuju ikatan kembali dengan dunia alam. Fromm menyatakan bahwa perbedaan penting antara manusia sehat secara mental dengan manusia neurotik, yaitu manusia yang sehat mental menemukan jawaban atas keberadaan mereka atau mampu menemukan cara bersatu kembali dengan dunia dengan cara yang produktif, dengan memenuhi kebutuhan manusiawi akan keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas, dan juga kerangka orientasi. Yuk kita bahas satu persatu apa itu keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas, dan juga kerangka orientasi. Yang pertama, keterhubungan atau relatedness. Keterhubungan ini adalah dorongan untuk bersatu dengan satu orang atau lebih. Dan ini merupakan cara memuaskan kebutuhan. Ada yang konstruktif, ada juga yang destruktif. Yang konstruktif ini manusia terlibat dan menjadi suatu bagian dari kelompok yang lebih besar, bersatu dengan dunia, taat pada Tuhannya, ada rasa saling memiliki dan tidak sendirian. Sedangkan kalau yang destruktif itu berusaha untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara menguasainya, memaksa orang lain untuk tunduk sama dia. Nah, ada cara sehat untuk pemuasan kebutuhan ini, yaitu dengan cinta. Ini merupakan satu-satunya jalan seseorang bersatu dengan dunia dan dalam waktu yang sama mencapai individualitas dan juga integritas. Cinta ini ada 3 macam. Brotherly love, cinta yang ditujukan kepada jenis kelamin yang sama, dalam artian brother, kita menyayangi sesama kita, sesama jenis kita. Erotic love, ini cinta yang ditujukan dengan jenis kelamin yang berbeda, bersifat erotis. Dan yang terakhir adalah motherly love, cinta kepada anak dari seorang ibu. Kegagalan dalam pemuasan kebutuhan ini mengakibatkan tingkah laku irasional, narsistik, di mana satu-satunya kenyataan, pikiran, dan perasaan adalah kebutuhannya sendiri. Tidak mampu berhubungan dengan dunia luar atau orang lain, tidak mampu mengalami secara objektif segala sesuatu di luar diri, dan memandang sesuatu secara subjektif. Jadi dia narsis gitu, melihat dirinya itu adalah penting dibandingkan dengan orang lain. Dia tidak memandang sesuatu secara objektif, dia lebih subjektif. Yang kedua adalah keunggulan atau transcendence. Apa itu keunggulan? Keunggulan adalah dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif dan kebetulan menuju alam penuh makna dan kebebasan. Dorongan ini muncul karena dunia yang begitu kuat dan menakutkan serta membuat manusia merasa nggak berdaya. Nah, untuk mengatasinya, manusia membutuhkan peningkatan diri. Kebutuhan transcendence akan dilakukan dengan 2 cara. Cara sehat itu dengan produktif atau kreatif, dan yang tidak sehat itu dengan destruktif, yang merupakan kodrat manusia. Kreativitas merupakan potensi utama yang menyebabkan kesehatan psikologis seseorang, sedangkan destruktif berakibat pada perusakan dan penderitaan yang mengarah pada ketidaksehatan mental. Yang ketiga adalah keberakaran atau rootedness. Ini adalah kebutuhan untuk berakar atau merasa berpulang lagi ke dunia. Cara yang ideal untuk melakukan ini adalah membangun perasaan persaudaraan dengan sesama manusia, keterlibatan cinta, perhatian dan partisipasinya dalam masyarakat, persaudaraan dengan orang lain yang itu akan menimbulkan rasa berakar atau rootedness tadi dan memuaskan kebutuhan untuk berinteraksi dengan dunia luar.
Ada cara yang tidak sehat yaitu fiksasi, keengganan yang kuat untuk bergerak melampaui keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh seorang ibu. Orang yang demikian tidak sanggup meninggalkan rumah dan selalu berpegang dengan ikatan keibuan. Fiksasi dalam arti luas, contohnya sifat nasionalisme berlebihan yang menempatkan negara di atas kepentingan kemanusiaan. Jadi udah nggak peduli lagi nih dengan kepentingan kemanusiaan. That's why mungkin salah satu caranya adalah untuk bisa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kemanusiaan, dia bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan orang lain. Yang keempat adalah kepekaan terhadap identitas atau sense of identity, yaitu kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah. Nah, cara yang sehat untuk memuaskan kebutuhan ini yaitu dengan individualitas, proses di mana seseorang mencapai suatu perasaan tertentu tentang identitas diri. Individualitas yang berkembang baik akan mengalami dan mengontrol kehidupan mereka sendiri dan tidak dibentuk oleh orang lain. Cara yang tidak sehat adalah menyesuaikan diri dengan sifat suatu bangsa, ras, dan agama atau pekerjaan. Identitas ditentukan oleh kelompok, bukan oleh dirinya sendiri. Dengan mengembangkan norma dan nilai kelompok, maka nilai diri akan terkorbankan. Sehingga nilai keunikan diri menjadi kabur dan tidak bermakna. Individu seperti ini kemungkinan akan menjadi orang yang tidak dapat mencapai nilai kemanusiaan secara penuh karena dibelenggu oleh kelompok, bukan ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kerangka orientasi atau frame of orientation. Karena terpisah dari dunia alam, maka manusia membutuhkan peta jalan, kerangka arah atau orientasi untuk mencari jalannya di dunia. Nah, kerangka orientasi membuat manusia bisa mengatur berbagai macam rangsang yang mengganggu mereka. Manusia yang memiliki kerangka orientasi yang kuat dapat menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi secara objektif. Sedangkan manusia yang tidak memiliki kerangka orientasi yang kuat akan berusaha menempatkan kejadian-kejadian dalam suatu kerangka agar ia mendapatkan penjelasan yang masuk akal mengenainya. Jadi lebih subjektif dan biasanya orang yang dia punya kerangka orientasi yang baik, dia pasti punya tujuan, punya arah, punya orientasi. Hidupnya itu mau kemana sih? Ini dia kesimpulan dari 5 hal tadi, keterhubungan, transendensi, keberakaran, rasa identitas, dan kerangka orientasi. Kalau negatif, keterhubungan dia akan tunduk atau sebaliknya dia akan mendominasi. Tapi kalau positif ya dia akan mengeluarkan rasa cinta. Transendensi kalau yang negatif itu menunjukkan destruktif, sedangkan kalau positif dia akan kreatif. Keberakaran kalau negatif cenderung fiksasi, sedangkan kalau yang positif dia utuh. Rasa identitas yang negatif dia penyesuaian diri dengan kelompok dalam artian apapun yang dilakukan oleh kelompok itu yang akan dia lakukan. Jadi dia tidak punya identitas diri. Sedangkan komponen positif itu adalah individualitas. Dia paham betul dirinya itu seperti apa, dia paham betul apa value-nya, ciri khas dari dirinya, identitasnya seperti apa, itu komponen positif dari rasa identitas. Dan yang terakhir adalah kerangka orientasi. Kalau yang negatif itu tujuannya irasional, sedangkan yang positif itu tujuan hidupnya itu rasional. Kemudian Erich Fromm juga mengeluarkan satu teori tentang beban kebebasan. Pada dasarnya manusia tidak dapat dipisahkan dari alam dan orang lain. Semakin bebas manusia, semakin ia merasa kesepian, tidak berarti, dan juga terasing. Manusia menemukan rasa aman jika bersatu dan bekerja sama dengan orang lain. Ada juga konsep escape from freedom. Jadi kalau misalnya kita back to teorinya Freud, ada defense mechanism. Kalau Erich Fromm ada yang namanya escape from freedom. Ada 3 hal, yang pertama authoritarianism, destructiveness, dan juga conformity. Yang pertama, authoritarianism. Ini adalah kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian kita secara individu dan meleburkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya demi mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya. Ada 2 hal authoritarianism. Yang pertama itu adalah masokisme yang timbul dari rasa ketidakberdayaan, lemah, serta rendah diri dan bertujuan untuk menggabungkan diri dengan orang atau individu yang lebih kuat. Usaha masokis ini sering berkedok sebagai cinta atau kesetiaan. Jadi dia merasa lemah, dia nggak berdaya. Aku tanpamu butiran debu, seperti itu. Intinya adalah kita menggabungkan diri dengan orang lain. Kita bersandar sama orang lain. Kita
sangat-sangat, bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah sadisme. Ini kebutuhan untuk membuat orang lain bergantung pada dirinya, berkuasa akan mereka yang lemah dan keinginan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan orang lain, bahkan menggunakan mereka untuk keuntungan dan kesenangan dirinya sendiri. Serta keinginan untuk melihat orang lain menderita baik secara fisik maupun psikis. Jadi kalau masokis itu kita yang bergantung sama orang lain, kalau sadisme kita membuat orang lain bagaimana caranya tunduk sama kita, bergantung sama kita. Bahkan sampai pada tahap tertentu itu ada keinginan untuk melihat orang lain menderita baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua adalah sifat merusak atau destructiveness. Berasal dari perasaan kesendirian, keterasingan, dan ketidakberdayaan. Sifat ini tidak tergantung pada hubungan berkesinambungan dengan orang lain, melainkan mencari jalan untuk menghilangkan orang lain. Dengan menghancurkan orang atau menghancurkan objek, seseorang atau sebuah bangsa, kalau dalam artian yang lebih luas gitu ya, berusaha untuk mendapatkan kembali rasa kekuasaan yang hilang dengan merusak orang lain, menguasai orang lain. Kemudian yang ketiga konformitas atau conformity. Orang yang melakukan konformitas berusaha melarikan diri dari rasa kesendirian dan keterasingan dengan menyerahkan individualitas mereka dan menjadi apapun yang orang lain inginkan. Individu yang seperti ini akan menjadi robot, memberikan reaksi yang dapat diperkirakan secara otomatis sesuai dengan perilaku orang lain. Mereka jarang mengungkapkan pendapat mereka sendiri, berpegangan erat pada patokan perilaku, dan sering tampak kaku dan terprogram. Pokoknya apa yang orang lain lakukan, saya ikut. Di sisi lain ada yang namanya kebebasan positif. Jadi Fromm mengatakan bahwa mekanisme pelarian yang dijelaskan sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak sehat. Satu-satunya cara yang sehat adalah dengan merangkul kebebasan tersebut dan mengekspresikan diri kita yang sesungguhnya dan bukannya apa yang menurut kita dapat memberikan kekuatan pada kita. Hal ini yang disebut dengan kebebasan positif. Dengan kebebasan positif dan aktivitas spontan, manusia dapat mengatasi ketakutan akan kesendirian, mencapai kesatuan dengan dunia, dan mempertahankan individualitas. Apa sih kebebasan positif? Komponennya apa saja? Komponen dari kebebasan positif ini adalah cinta dan kerja. Melalui cinta dan kerja yang aktif, manusia bersatu dengan dunia dan dengan yang lainnya tanpa mengorbankan integritas mereka. Manusia akan menegaskan keunikan mereka sebagai individu dan mencapai kesadaran penuh akan potensi mereka. Jadi orang dengan kebebasan positif ya dia memang merasa sendiri sih. Nah biar dia tidak sendiri, dia bergabung dengan orang lain dengan rasa cinta, menunjukkan kepedulian, menunjukkan integritas. Mereka juga bekerja untuk bisa tetap hidup gitu kan dan menunjukkan potensi kita, individualitas kita itu seperti apa, karakter kita itu seperti apa, kita tunjukkan dengan cinta dan kerja ini. Kemudian ada konsep yang namanya orientasi karakter. Dalam teori Fromm, kepribadian tercermin dalam orientasi karakter seseorang, yaitu cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang atau hal lain. Fromm mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh yang merupakan karakteristik individu dan menjadikannya individu yang unik. Secara umum, manusia dapat menghubungkan dirinya dengan hal atas orang lain dengan cara yang non-produktif dan juga dengan cara produktif. Kita kenalan dulu sama yang non-produktif. Sebenarnya orientasi non-produktif ini tidak sepenuhnya negatif ya, masing-masing punya aspek positif dan negatifnya dan bahkan kepribadian itu kan perpaduan ya, kombinasi dari beberapa orientasi, meskipun salah satunya dominan. Ada yang namanya reseptif. Karakter ini merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka. Mereka lebih berpikir untuk menerima daripada memberi dan mereka ingin orang lain menyirami mereka dengan cinta, gagasan, hadiah. Nah, sisi negatif dari orang reseptif ini pasif, pasrah, dan kurang percaya diri. Sedangkan positifnya itu ya dia orang yang setia, menerima apa adanya gitu ya, dan memiliki rasa percaya kepada orang lain. Yang kedua adalah eksploitatif. Berbeda dengan reseptif, mereka mengambil dengan agresif apa yang mereka inginkan. Jadi kalau reseptif ini kita menerima gitu ya, tapi pemberian orang lain, kita berharap orang lain memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau eksploitatif tuh kita mengambilnya dengan cara agresif. Bahkan dalam hubungan sosial mereka cenderung licik dan ada kekuatan untuk mengambil apa yang seharusnya milik orang lain. Sisi negatifnya dia egosentris, angkuh, arogan, dan penggoda. Ini biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mau mengambil pasangan orang lain, ini tuh masuk ke eksploitatif. Dia menginginkan apa yang menjadi milik orang lain.
Sisi positifnya dia bangga, menarik, dan dia pede, dia percaya diri dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah menimbun. Karakter ini bertujuan untuk menyimpan apa saja yang sudah mereka dapatkan dan mereka cenderung untuk hidup di masa lampau dan menolak segala sesuatu yang baru. Ya pokoknya apa yang saya punya itu tuh saya simpan rapat-rapat dan saya nggak pengen nambah-nambah yang lain. Pokoknya ya hidup di masa lampau gitu. Apa yang saya dapatkan dulu ya itu yang saya simpan sampai dengan saat ini. Perubahan yang terjadi di luar dia nggak peduli. Negatifnya dia kaku, nggak kreatif, dan ada perilaku kompulsif karena dia pengen menyimpan, semuanya itu harus disimpan dengan rapi. Sisi positifnya dia teratur, dia pasti bersih juga, dan on time, tepat waktu. Yang keempat adalah orientasi memasarkan. Ini semacam marketing ya. Karakter ini menyesuaikan kepribadian apa yang sedang tren. Jadi dia ngelihat, oh yang bisa diterima di lingkungan ini adalah pribadi yang seperti ini. So dia berubah menjadi seperti itu. Dia menunjukkan pribadi dia yang seperti itu. Mereka tidak punya masa lalu maupun masa depan ya pokoknya apa yang terjadi saat ini, now gitu ya. Ya udah itu yang dia dia lakukan gitu. Dia menunjukkan perilaku atau juga pribadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu. Jadi dia juga nggak punya prinsip atau juga value hidup yang tetap, karena dia pasti akan berubah-berubah. Negatifnya dia nggak ada tujuan, oportunis, oportunis karena ya untuk kepentingan dia pribadi, dan dia nggak konsisten karena pindah berubah-berubah terus gitu ya. Positifnya dia adaptif, open minded dan juga bermurah hati. Di balik itu ada yang namanya orientasi produktif. Orientasi produktif ini 3 dimensi. Bekerja, mencintai, dan bernalar. Karena orang-orang yang produktif bekerja untuk menuju kebebasan positif dan realisasi berkesinambungan akan potensi mereka, maka mereka merupakan karakter yang paling sehat di antara semuanya. Manusia yang sehat ini menilai kerja bukan sebagai akhir suatu hal, tapi sebagai jalan untuk mengungkapkan diri secara kreatif dan sebagai alat untuk menghasilkan keperluan hidup. Cinta yang produktif ini digambarkan melalui 4 kualitas cinta, rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan juga pengetahuan. Selain itu ada yang namanya biofilia. Ini satu istilah lagi di mana orang sehat kalau menurut Fromm itu juga memiliki biofilia. Di mana manusia menginginkan hidup sesamanya dan sesama makhluk hidup terus berlanjut. Jadi nggak cuman sesama orang lain aja gitu ya, tapi kayak tanaman, hewan, bahkan ide, gagasan itu tuh orang yang dengan biofilia itu tuh dia pengen ide, gagasan, konsep itu tuh terus bertumbuh. Jadi terus memberikan kebermanfaatan. Individu dengan biofilia ini ingin mempengaruhi manusia lain melalui cinta, alasan, dan juga teladan. Jadi ya dia menunjukkan sisi positif mereka itu bagaimana sehingga orang lain tuh bisa mendekat ke dia dengan cara-cara ini tadi, dengan cinta, dengan alasan, dan juga dengan teladan. Fromm percaya bahwa cinta akan hal-hal lain dan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak terpisah. Namun cinta terhadap diri sendiri harus datang lebih dulu. Fromm juga percaya bahwa orang yang sehat bergantung pada kombinasi dari kombinasi karakter yang ada, yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk menerima sesuatu dari orang lain, mengambil di saat yang sesuai, memelihara suatu hal, menukar suatu hal, serta mau bekerja, mencintai, dan berpikir secara produktif. Jadi ini kombinasi dari orientasi non produktif yang secukupnya dan juga orientasi produktif. Fromm juga mengungkapkan tentang gangguan kepribadian. Kalau menurut Fromm ada 3 gangguan kepribadian yang dikemukakan yaitu nekrofilia, narsis berat, dan juga simbiosis incest. Fromm menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal mencapai kesatuan dengan yang lainnya. Susah beradaptasi gitu ya. Yang pertama adalah nekrofilia. Nekrofilia itu sebenarnya kalau secara arti harfiahnya itu cinta akan kematian. Ya sebenarnya sesuatu hal yang wajar terjadi ya ketika kita memang semacam punya tujuan bahwa ya suatu saat kita pasti akan mati. Itu normal. Tapi, ketika memang sudah pada tahap tertentu di mana, kepribadian dengan nekrofilia ini membenci kemanusiaan. Mereka rasis, penghasut perang, preman, suka pertumpahan darah, pengen ada kehancuran, teror, penyiksaan, mereka suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu sudah merupakan, gangguan yang harus disembuhkan, harus diterapi. Kemudian ada yang namanya narsisme berat. Tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang narsisme, yaitu ketertarikan dengan diri sendiri.
Walaupun demikian dalam bentuk buruknya, narsisme ini menghalangi persepsi akan kenyataan. Sebenarnya ketika kita cinta sama diri sendiri itu baik dan memang itu harus dilakukan lebih dulu sebelum kita memahami orang lain. Tapi ketika kita sudah memiliki narsisme dalam taraf yang tertentu, tingkatan tertentu yang akhirnya menghalangi persepsi kita dengan kenyataan, sehingga segala sesuatu yang dimiliki orang narsistis ini dinilai tinggi dan segala sesuatu milik orang lain itu nggak ada nilainya. Pokoknya punya kita tuh paling oke, yang lain nggak ada apa-apanya. Nah, orang dengan narsistis berat ini meyakini bahwa apa yang mereka miliki baik itu penampilan, fisik, harta, atau mungkin pengetahuan dan apapun yang mereka punya itu hebat. Sehingga mereka percaya bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan betapa bernilainya mereka. Sayangnya, ketika usaha mereka dikritik orang lain, mereka bereaksi dengan marah, bahkan melawan orang yang mengkritiknya dan berusaha menghancurkan. Bisa juga di tahap tertentu ketika mereka tidak bisa menghancurkan orang yang mengkritik, mereka akan depresi. Kenapa nggak bisa? Ya mungkin orang yang mengkritik ini punya kuasa lebih atau memang, eee, di kenyataannya secara objektif orang yang mengkritik ini memang dia lebih oke. Jadi dia nggak punya kekuatan untuk melawan atau menghancurkan, sehingga yang terjadi orang dengan narsisme berat ini dia akan depresi. Yang terakhir adalah simbiosis incest, ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu. Biasanya ini cowok-cowok ya, dia butuh wanita yang peduli, yang bisa memanjakan dan mengagumi mereka. It's okay kalau dalam taraf tertentu ya, karena ya namanya hubungan cinta antara suami dan istri atau pasangan gitu ya, laki-laki dan perempuan, pasti ingin ada rasa membutuhkan satu sama lain dengan cinta tadi itu. Tapi ketika ada perasaan cemas dan tertekan, bahkan ada sampai ingin yang benar-benar dipedulikan, harus benar-benar diperhatikan, apa yang dulu dilakukan oleh ibunya waktu kecil itu tuh harus dilakukan oleh pasangannya saat ini. Nah, itu sudah masuk ke dalam simbiosis incest. Orientasi incest ini mengubah kekuatan bernalar, menghancurkan kapasitas untuk cinta yang otentik, serta mencegah manusia mencapai kemandirian dan integritas. Ya sangat bergantung sekali. Ini, diagram yang menyimpulkan ya, 3 orientasi patologis tadi. Jadi, ini perkembangan rata-rata ya, kalau misalnya dia memiliki narsisme, simbiosis incest, dan juga nekrofilia, dia akan mengalami sindrom pembusukan. Lama-lama ya makin nggak guna gitu, ibarat kata kasarnya ya. Kemudian kalau misalnya orang dengan perkembangan rata-rata yang akhirnya mengembangkan biofilia, cinta, dan juga kebebasan positif, dia akan mengalami sindrom pertumbuhan. Dia akan semakin baik, semakin bertumbuh, dia semakin diterima oleh masyarakat, dia semakin merasa utuh dan bersatu dengan dunia. Selain itu, Erich Fromm juga mengembangkan psikoterapi yang sebenarnya awalnya Erich Fromm ini tuh juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Freud. Tapi lama-lama dia merasa bahwa ini kayaknya ada yang kurang pas nih, ada yang kurang tepat. Sehingga psikoterapi yang dikembangkan oleh Erich Fromm ini dinamakan psikoanalisis humanistis. Fromm lebih memikirkan aspek interpersonal dari pengalaman terapeutik, meskipun ini bisa saja terjadi apa ya namanya, hubungan ya, hubungan, transference atau bahkan mungkin transference balik. But it's okay, yang penting adalah, ada hubungan baik dan orang yang diterapi ini tuh merasa satu dengan orang lain. Jadi, Fromm percaya bahwa pasien melakukan terapi itu untuk mencari kepuasan akan kebutuhan dasar manusia, yaitu keterhubungan, keunggulan, keberakaran, rasa jati diri, dan kerangka orientasi yang mana itu berhubungan dengan manusia lain. Makanya perlu ada hubungan pribadi antara terapis dan juga pasien. Nah, dengan semangat keterhubungan ini, pasien akan merasa satu dengan orang lain dan dengan harapannya keterhubungan, keunggulan, keberakaran, rasa jati diri, dan kerangka orientasi tadi itu juga bisa tumbuh dengan semestinya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami.